Ya pemirsa, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengecek kondisi ternak sapi di Desa Kelebuh, Lombok Tengah guna memastikan penanganan ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku ditangani dengan baik. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengecek kondisi ternak sapi pasca diserang wabah penyakit mulut dan kuku turun langsung ke lokasi Dusun Pejonga, Desa Kelebuh, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah memastikan bahwa ternak sapi yang terkena PMK khususnya di Lombok ini ditangani dengan baik. Selain itu juga meyakinkan masyarakat khususnya peternak karena wabah PMK ini merupakan wabah yang dapat disembuhkan dengan tingkat kesembuhan 61%. Hal ini sesuai dengan kondisi ternak sapi di Dusun Pejonga ini yang beberapa lalu sebanyak 63 ekor sapi suspek PMK, namun kini 60 ekor sapi dipastikan telah sembuh. Selain itu, peternak dihimbau agar tidak panik terlebih menjual ternak mereka dengan harga murah lantaran khawatir sehingga membuat peternak rugi. Kehadiran kami pemerintah di sini adalah untuk memastikan bahwa PMK sedang kita tangani oleh pemerintah. Kami hadir agar masyarakat khususnya peternak itu tenang, tidak panik dengan adanya PMK. Jangan sampai ada panic selling atau menjual secara tiba-tiba dengan harga yang bisa merugikan peternak. Nggak boleh ada peternak seperti itu. Makanya pemerintah hadir, pemerintah turun, dan kami jajaran Kementan tiada hari tanpa ke lapangan untuk melihat situasi yang sebenarnya. Selain mengecek kondisi sapi, Ditjen Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan obat-obatan dan disinfektan untuk penanggulangan PMK di Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melanjutkan pengecekan ke Lombok Barat, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung. Selain melakukan pengecekan, Dirjen memberikan obat dan vaksin ke semua sapi terjangkit PMK. Dirjen Peternakan dan Keswan Kementerian RI memeriksa dan mengecek langsung sapi yang terjangkit PMK dengan menggunakan baju APD. Selain itu juga terlihat petugas yang menyemprotkan disinfektan di areal kandang. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Kementerian Pertanian RI Nasrullah menghimbau masyarakat tidak panik terhadap PMK dan meminta agar sejumlah aturan terkait PMK diperhatikan. Menurut Nasrullah, penyakit mulut dan kuku hewan ternak bisa disembuhkan dengan tingkat kesembuhan yang sangat tinggi dan terbukti dari jumlah 65 ekor di Lombok Barat, 45 ekor sudah sembuh. Selain PMK, hewan ternak tidak dapat menular kepada manusia sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan dan bahwa sapi yang terkena PMK dapat dikonsumsi dengan pengawasan tenaga medis. Rakyat khususnya peternak agar tidak panik dengan kondisi PMK. Karena PMK ini bisa disembuhkan. Ini bukan teori, fakta lapangan yang kami lihat sendiri. Mulai dari kemarin di Lombok Barat, hari ini di Lombok Tengah, kemarin laporan berapa Pak? Yang 69 di sini. Sekarang hari ini laporannya tinggal sampai 33, tapi hari ini 45 kena. Turun. Berarti analisis dari kementerian sendiri pengendaliannya cepat sekali. Ini yang kami ingin katakan dan tadi sudah kami sampaikan ke rakyat semua ke peternak bahwa insya Allah PMK ini bisa kita sembuhkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Barat menegaskan pihaknya sudah siaga 24 jam dan telah menerjunkan dokter dan semua penyuluh peternakan untuk memantau perkembangan PMK. Dengan datanya Pak Dirjen ini memberikan motivasi bantuan dalam obat. Insya Allah Lombok Barat segera teratasi dari penyakit PMK. Dan masyarakat tidak perlu menjual. Nah, kalau upaya yang kami lakukan bahwa petugas medis dan non medis harus melakukan pemantauan terus ke kandang, tidak boleh masuk kantor, langsung ke kandang saja. Berikan laporan sambil melakukan pengobatan bentuk vitamin. Masyarakat juga tidak boleh panik untuk menjual. Masyarakat tidak boleh bayar gratis. Ini perintah, ya.
Data Disnakeswan Nusa Tenggara Barat per 16 Mei ditemukan 1.155 kasus, ada 731 ekor sapi sakit dan yang sembuh 387 ekor sapi, bahkan dipotong paksa 8 ekor. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjadwalkan vaksinasi untuk ternak sapi pada Agustus 2022 mendatang, menyusul merebaknya penyakit mulut dan kuku hewan ternak di Indonesia. Wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak khususnya sapi kian menyebar. Pasalnya, wabah PMK telah menyebar di 16 provinsi di Indonesia. Menindaklanjuti hal ini, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjadwalkan vaksinasi untuk hewan ternak sapi pada minggu kedua bulan Agustus mendatang. Hal ini sebagai langkah meminimalisir penyebaran PMK. Selain itu, vaksin langsung diproduksi oleh Kementerian Pertanian sendiri, namun jumlah vaksin nantinya sangat terbatas. Hal ini dijelaskan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Nasrullah saat mengecek kondisi sapi PMK di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ditjen Kementerian Pertanian RI menjelaskan ada 3 agenda dalam pencegahan PMK ini, yaitu agenda darurat seperti pengetatan lalu lintas ternak, pengobatan ternak, dan pengaturan wilayah. Selain itu dilanjutkan dengan langkah temporer, yakni proses vaksinasi dan terakhir discovery yang mencakup keseluruhan. Meski begitu, wabah PMK sendiri diyakini sebagai penyakit yang dapat disembuhkan. Terbukti di Kabupaten Lombok Tengah dari jumlah 608 ekor sapi yang terkena PMK, 187 ekor sapi dinyatakan telah sembuh. Mungkin keperkiraan kita dari jadwal, insya Allah doakan semua teman-teman itu di minggu kedua Agustus kita sudah membuat vaksin sendiri yang diproduksi oleh Kementerian Pertanian. Jadi tidak impor Pak, tidak ada impor? Ya mungkin di awal ini masa-masa darurat ini sambil menunggu itu mungkin kita lakukan, tapi sangat terbatas. Meski wabah PMK merupakan wabah yang jarang terjadi, masyarakat dan peternak dihimbau agar tidak panik dan khawatir selama ternak rutin diobati dan menjalani protokol ternak dapat disembuhkan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB.